Ya, belum datang. Belum hadir ya. Rudi Kurniawan. Rudi Kurniawan ada? Hadir, Pak, hadir. Siap mengikuti, Rudi? Siap mengikuti perkuliahan? Siapa? Karena posisimu ini dalam mengendarai kayaknya. Ya. Hati-hati ya. Secara posisi kamu ini dalam posisi terjepit. Antara bawa mobil, bawa kendaraan, dengan mengikuti perkuliahan. Tidak tahu kamu ada di mana. Ya, hati-hati. Nah, kalau bisa izin berhenti dulu, Pak. Iya. Kalau mau ikuti perkuliahan, tolong berhenti. Ya. Nah, kalau memang jangan sampai gara-gara tidak didoakan, gara-gara kau lagi kuliah terjadi sesuatu sama kamu. Nah, siapa yang Pak JB? Oh, mata kuliahnya Pak JB. Siap parkir. Cindy Audia. Oke, lanjut. Hadir, Pak. Cindy. Ada suara tidak gambar. Hadir, Pak. Jaringan. Halasa. Riyadi. Hadir, Pak. Lagi jaringan lagi nih. Sebentar gitu kalau saya lihat di yang Heriadi. Oke. Ahmad Jayadi. Hadir, Pak. Gita Octavian. Ada? Gita? Hadir, Pak. Oh, ada hampir Alpa. Hadir, Pak. Hadir di sudah hadir di. Oke, adik-adik, kita lanjutkan materi kita. Ya. Oh ya Pak, yang mohon maaf Pak. Yang persentase. Kenapa, ya? Ada yang izin sakit. Reni Resti sakit. Oh, mohon maaf Pak, namaku belum diabsen. Siapa namamu, Dek? Elsa Sari, Pak. Hai. Elsa Sari. Oh, dari tadi Iya, Pak, Elsa Sari Saputri. Tapi tidak menjawab. Iya, Pak, jaringanku tadi pas tidak bagus. Restiani. Reni ya? Iya, Pak. Sakit ya? Iya. Demam katanya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Sehat ya. Oke. Yang kemarin yang melakukan presentasi minggu lalu itu kelompok 10 sudah ya? Iya, Pak. Oke. Jadi selanjutnya yang presentasi saat ini jam berapa sekarang? 4 lewat. Setengah 5, Pak. Iya, setengah 5. 16.22 ya. 16 itu kelompoknya
M. Irfan. Kelompok 3, ya. Oke. Kelompok 3 ada Elsa Sari Saputri. Kebetulan ada tadi ini. Kemudian M. Irfan. Selanjutnya ada Muhammad Alfian Pratama. Dan ya. Bagaimana? Siap, kelompok 3 ya? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Santai saja, ya. Tidak membatalkan puasa Jinian. Kalau presentasi, ya. Oke. Sama seperti biasa ya. Jadi kalau biasanya kita pakai apa? Kita pakai 3 sesi, sekarang 2 sesi saja. Ya. Jadi apa? Yang pertama terkait dengan penyajian materi dari kelompok persentase. Kemudian kedua kita diskusi terkait dengan kira-kira apa yang viral ya dari materi tersebut. Oke, untuk memaksimalkan waktu yang tinggal sebentar ini, saya persilakan kepada kelompok pemateri. Dalam hal ini Elsa Sari Saputri dan M. Irfan yang bisa saya lihat di sini. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengertian, lingkup, peran, serta teori psikologi sosial dan perkembangannya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 3, saya sendiri Vindia Dia, kemudian ada teman saya Elsa Sari Saputri, lalu Muhammad Alfian Pratama, dan M. Irfan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung kepada teman saya Elsa Sari Saputri untuk memaparkan materi pertama. Ya, langsung saja pada pengertian psikologi sosial. Jadi psikologi sosial terdiri dari 2 kata, yaitu psikologi dan sosial. Psikologi diartikan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemudian, sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan hubungan antar individu. Jadi, pengertian psikologi sosial bisa diartikan juga merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Next. Lanjut pada lingkup psikologi sosial. Menurut Sau dan Costanzo, membagi ruang lingkup psikologi sosial menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu studi tentang pengaruh sosial terhadap proses pada individu. Yang kedua, studi tentang proses-proses individu bersama. Ketiga, studi tentang interaksi dalam kelompok. Next. Lanjut pada peran psikologi sosial. Psikologi sosial sangat erat dan berpengaruh cukup besar dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Blackburn membagi peran psikologi dalam bidang psikologi sosial, di antaranya. Next. Yang pertama, psikologi in law merupakan aplikasi praktis psikologi yang ada dalam bidang psikologi sosial. Kedua, psikologi in law, yakni meliputi bidang psikologi legal research, yaitu penilaian tentang individu
berkaitan dalam psikologi sosial. Ketiga, psikologi of law merupakan hubungan antara bidang psikologi sosial dan psikologi lebih abstrak, di mana psikologi sosial jadi penentu perilaku. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya membahas mengenai teori psikologi yang akan dibacakan oleh Saudara M. Irfan. Baik, terima kasih. Teori psikologi sosial adalah yang pertama itu teori penguasaan sosial atau social reformance in theories. Dan yang kedua itu yang pertama tadi teori penguatan reinforcement theory. Yang ketiga teori orientasi lapangan atau field theoretical orientation. Yang keempat itu teori peran atau role theory. Yang kelima teori orientasi kognitif atau cognitive theory orientation. Baik, lanjut. Perkembangan fisiologi sosial, disiplin fisiologi sosial yang belum tertata secara mapan sebagai ilmu empiris tersendiri seperti sekarang ini sudah ada sejak zaman Yunani klasik sebagai bagian dari kajian disiplin ilmu firasat sebagai ilmu empiris yang berdiri sendiri. Kelahiran psikologi sosial ditandai dengan dipublikasikannya 2 buku psikologi sosial yaitu Introduction to Social Psychology dalam kurung pengantar psikologi sosial. Baik. Pada saat terjadi Perang Dunia II, para ahli psikologi di Amerika Serikat dan Eropa termasuk ahli psikologi sosial yang terlibat dalam perang dan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan psikologi mereka untuk upaya-upaya memenangkan perang. Setelah Perang Dunia berakhir, seorang pakar psikologi sosial yang jenius, Kurt Lewin, mempelopori pengembangan ilmu psikologi sosial ke arah bidang-bidang yang lebih terapan. Berdasarkan ide Kurt Lewin untuk mengembangkan ilmu sosiologi sosial ke arah yang lebih bermanfaat secara langsung bagi kesejahteraan manusia, maka kemudian didirikan organisasi yang disebut dengan Society for the Psychological Study of Social Tidak muka Society for the Psychological Study masyarakat of untuk studi psikologis tentang isu-isu sosial. Lanjut. Pada periode 1970-an, pakar psikologi sosial mengembangkan topik-topik baru berhubungan dengan perilaku diskriminasi, jenis kelamin, proses distribusi, dan perilaku lingkungan pada periode 1990-an. Para pakar psikologi sosial mulai mengembangkan secara lebih nyata aspek terapan teori-teori psikologi sosial seperti bidang kesehatan, bidang media, proses hukum, dan perilaku organisasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan dari hasil diskusi dari kelompok kami. Kemudian sesi selanjutnya sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menyebutkan nama dan dari kelompoknya. Oke. Oke, kalau bulan Ramadan itu ladang amal, nah, ini saat presentasi begini ladang nilai. Ya, bagi siapa yang ingin mencari, silahkan ya. Lihat dari sisi keaktifan. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, sebelum bertanya ya, adik-adik mencari semua.
dari pemaparan presentasi atau kelompok presentasi ini masih banyak kekurangannya dari segi penulisan, baik ini referensi, saya rasa pasti contoh di situ dari konsep psikologi yang diterapkan oleh apa nih Sau dan Costanzo. Di situ seharusnya adik-adik di sini ya memaparkan terkait dengan tahun berapa itu apa pendapat mereka itu di tahun berapa, karena apakah walaupun itu buku, jurnal ataupun apa itu selalu ada tahunnya kapan mereka mengatakan hal tersebut ya. Terus juga ini pendapatnya itu mengatakan terkait dengan Blackburn ya, Blackburn itu juga tidak ada tahunnya, sehingga dari segi apa referensi ini seolah-olah adik-adik ini hanya melakukan copy paste dari sumber yang Anda gunakan, caplok ke makalah kalian ya. Jadi kalau dari segi penulisan itu sudah salah ya. Sudah salah dari segi penulisan atau keliru dalam melakukan penulisan kutipan ya. Dan kemudian karena ini kan PowerPoint ya, tadi yang diutarakan oleh M. Irfan terkait dengan tahapan-tahapan dalam konsep psikologi ya, tidak hanya langsung disebutkan saja tahapan, tetapi contoh di bagian penguatan itu seperti apa ya, hingga pada teori kognitifnya atau pengetahuannya seperti apa ya. Di bawah di slide ke-6. Nah, di sini teori penguatan itu seperti apa. Jadi teori psikologi sosial itu memang terdiri dari beberapa hierarki dalam hal ini terkait dengan komponen, tetapi perlu dijelaskan untuk apa itu. Oke. Itu sebagai telaah ya dari hasil pemaparan dari kelompok 3 mengenai pengertian fungsi dan lingkup teori psikologi sosial dalam akuntansi perlakuan. Oke, bagi adik-adik ada yang mau dipertanyakan dari kelompok pemateri? Sebutkan nama. Saya, Pak. Dari sebutkan namanya. Ada suaraku? Ada suara. Jelas. Saya, Pak, mau bertanya. Nah, namanya siapa? Eka Pratiwi. Oke, Eka Pratiwi. Silakan. Jadi pertanyaan saya sederhana saja. Apa manfaat yang kita dapatkan dari mempelajari psikologi sosial? Apa manfaat? Terima kasih. Oke, selanjutnya. Saya, Pak. Iya, saya.
Nama saya Muhammad Zaki Agustian Anwar, perwakilan dari kelompok 10. Mungkin bisa digambarkan. Saki, kamu ke kelompok 10 ya? Iya, Pak. Siapa bilang? Ya, Pak. Sejak kapan kamu jadi kelompok 10? Dari awal pembagian kelompok, Pak. Oh, pembagian kelompok. Iya. Kamu hadir ke di pembagian kelompok? Tidak sih, Pak. Hah? Tidak. Terus Iya. kenapa kamu yakin bahwa kamu kelompok 10? Waktu waktu dibikin grupnya saya dikasih masuk saya, Pak. Mungkin Ada di kelompok 10. yang pas tidak masuk awal Pak, mungkin yang kita bilang kelompok 10 buat teman-teman yang belum masuk Pak. Jadi saya kasih taunya ini yang teman-teman yang belum masuk. Ya, termasuk gitu ya. Oh ya, waktu pengerjaannya juga saya turut ikut sih, Pak. Ya, dapat sama-sama kerja, Pak. Saki, kelompok 10. Iya, tapi tidak melakukan presentasi kemarin toh? Iya, Pak, tidak ikut. Iya. Iya, ini juga barusan hadir kamu Saki. Iya, Pak, baru. Jadi ini kita sudah 5 pertemuan dan hari ini kamu baru ya. Otomatis ya perbaiki kehadiranmu kalau tidak mau mengulang ya. Iya, Pak, ya. Kalau mau mengulang silahkan. Iya, Pak. Oke. Lanjutkan Saki. Baik, bisa diberikan gambaran tentang psikologi sosial, bagaimana individu mempersepsikan COVID-19, apa implikasi pada perubahan kognitif, afektif, dan perilaku manusia, serta apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Itu saja, terima kasih. Maaf, Jadi pertanyaannya psikologi sosial. Bisa diberi gambaran tentang psikologi sosial, bagaimana individu mempersepsikan COVID-19, lalu apa implikasi pada perubahan kognitif, afektif, dan perilaku manusia, serta apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Jadi begini ya, mungkin diringkas saja, yaitu terkait dengan bagaimana tanggapan ya dari ini kan kita membahas terkait dengan psikologi sosial. Jadi mungkin yang diminta oleh Muhammad Saki ini adalah bagaimana gambaran dari individu menafsirkan terkait dengan adanya COVID-19 ini dilihat dari segi teori sikap, yaitu yang meliputi kognitif, afektif, dan apa tadi perilaku ya. Iya, Pak. Perilaku Ya, manusia. perilaku manusia. Jadi ada dari sisi pengetahuannya yaitu kognitif, kemudian dari sisi afektif atau tindakannya, dan bagaimana perilakunya. Ya, bisa dipahami kelompok pemateri? Vindi? Bisa? Iya. Oke. Pertanyaan yang ya agak keluar sedikit dari ranah akut, tetapi boleh, tidak apa-apa, kita sikat. Oke. Selanjutnya. Saya, Pak.
Iya, saya. Nama. Baik, perkenalkan nama saya Mike Triana dari kelompok 7. Yang ingin saya tanyakan yaitu apakah ada hubungan antara psikologi sosial dengan bidang pendidikan? Jika ada, jelaskan dan berikan contohnya. Sekian, terima kasih. Hubungan antara psikologi sosial dengan pendidikan ya, Ya, Pak. Mike? Oke. Bisa dipahami kelompok 3? Jadi Ya, Pak. apakah ada hubungan antara psikologi sosial dengan pendidikan? Begitu. Oke. Dari kelompok 3 bisa sudah dipahami semua soalnya? Atau tanggapan dari teman-teman? Oh ya, maaf Pak, ini waktunya sudah mau mati lagi di bawah 1 menit. Oke, kita lihat dulu, baru kita kembali untuk lanjutkan supaya tidak terpotong, ya. Oh iya Pak. Kita keluar dulu, kasih keluar saja ya.